Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rahmat Cybercom. Nah, jadi pada kesempatan kali ini di sini kita akan reviewkan pada kalian teman-teman pengalaman kita menggunakan XL Go seperti ini teman-teman ya. XL Go ini berarti move. Ini udah nggak bisa kita temukan di marketplace ya teman-teman untuk ini ya MIFI XL Go kayak gini. Dan ini kalau kalian lihat ini pernah kita bahas ya di video sebelumnya, dan ini kita sudah memakai baterai yang enggak aslinya, yang asli udah gembung teman-teman seperti itu. Nah, tapi sampai sekarang masih bisa digunakan, cuman memang di sini ini sudah jarang sekali kita gunakan untuk paketan data. Jadi sebatas kita gunakan untuk penjembatan ya, atau lokal area networknya saja kita gunakan ya teman-teman, seperti itu bro. Nah, atau kalau misalnya pas kita itu ada paketan lain, misalnya kita punya paketan yang banyak gitu ya, misalnya di M3. Karena di sini aku juga kadang ada paketan gitu ya. Jadi misalnya pulsanya banyak numpuk gitu ya, kita harus beli paket gitu ya, paket internet gitu ya. Untuk menggunakannya kita bisa pakai ini sehingga kita bisa tethering ke yang lain gitu ya. Kita bisa akses di berbagai macam device kita. Cuman ya memang karena ini ya, kita sudah untuk masalah baterai sih sebenarnya di sini tuh untuk yang model modem kayak gini. Jadi sebagai untuk amannya di sini aku sarankan itu pakai power bank teman-teman. Karena power bank itu kan kadang ada itu ya, ada fitur dimana ketika ngecas tapi perangkatnya itu sudah full, itu dia akan berhenti gitu ya teman-teman. Jadi ada yang kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya kita langsung charge ya teman-teman, dalam kondisi charge langsung ke stop kontak ya listrik, tentu itu akan ngalir terus, dan mungkin itu adalah penyebab jadi kembung gitu ya baterainya gitu ya, bro. Dan ini ada salah satu baterai yang aku rekomendasikan ya teman-teman ya untuk saat ini, karena memang kita cari baterai yang original itu susah. Jadi ya kayak gini ya teman-teman, jadi baterai yang dibuat oleh brand lain gitu ya seperti ini. Dan lumayan sih teman-teman seperti itu. Nah, di sini untuk XL Go yang ini, XL Go Move 003 MV003 ini, Move 003 ini dia terdapat juga untuk ini teman-teman. Kalau misalnya kalian itu mau taruh SD card ya gitu ya, SD card kalian bisa taruh di sini nih teman-teman, di sini ya. Enaknya sih ini teman-teman, jadi kita bisa akses di smartphone kita. Oke, seperti ini. Dan untuk ini adalah SIM cardnya ada di sini nih, seperti itu. Dan kita pernah bahas sebelumnya di channel sebelah di rahmancyber.com untuk pengalaman kita yang memakai ini teman-teman, dan udah lama banget ya itu. Dan kalau misalnya kalian itu mau ini ya, kalian lupa passwordnya teman-teman, di sini kalian bisa langsung tekan ini nih teman-teman, di bagian sini nih ya. Di bagian sini tuh kalian tekan pakai apa ya, kayak misalnya pakai yang kayak ginian gitu ya teman-teman. Kalian tekan di sini ya 5, dalam kondisi ini kalian nyalakan ya ini ya teman-teman ya, kalian kasih baterai di sini, kalian tekan terus di sini selama 5 detik atau 10 detik ya, sudah nanti akan reset. Jadi kalian bisa menggunakan password dan password username wifi yang ada di sini, yang tertera di sini nih teman-teman, yang tak tutupin ini gitu bro. Jadi simple sih sebenarnya di sini. Ini masih bisa kita gunakan. Jadi kalau misalnya kalian punya perangkat yang seperti ini tuh sebenarnya ini sangat berguna untuk kalian bisa kalian itu pergi kemana gitu ya. Jadi kalian mau komunikasi antara satu perangkat ke perangkat lainnya, misalnya dari HP ke laptop ke komputer misalnya seperti itu, kalian bisa menggunakan wifi sebagai routernya teman-teman. Jadi untuk local area network, sehingga kalian itu bisa transfer data dan lain sebagainya tanpa kabel. Just like that, seperti itu bro. Nah, itu adalah pengalamanku memakai XL Go ini teman-teman, karena memang ini udah jarang sekali tak isi ya teman-teman ya. Ini udah lama expired. Untuk XL Go udah lama sekali expired. Jadi aku mau ngisi lagi sebenarnya teman-teman, tapi udah nggak bisa karena kartunya udah expired itu ya teman-teman ya. Udah lama banget gitu. Dan untuk yang lain-lain itu udah sih itu aja teman-teman. Jadi tipsku lebih ke kalau misalnya kalian punya ini dan kalian sudah beli kayak gini teman-teman, kalian bisa kombinasikan. Kalau misalnya kalian gunakan dalam jangka waktu yang lama, kalian bisa memakai power bank ya, bisa memakai power bank dengan kabel ini teman-teman, kabel ini. Jadi ketika kita memilih kabel pun juga ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi tidak asal pilih kabel yang penting murah kayak gitu. Jadi yang ini aku ini itu dulu kabel bonus ya teman-teman. Aku beli di JDID dulu, itu dapat bonus kabel kayak gini teman-teman.
jadi ini lumayan premium untuk kabelnya. Dan kadang itu kan ketika aku punya kabel itu juga dipakai beberapa kali, itu kadang kayak nyambung nggak kayak gitu loh teman-teman. Jadi ya awal-awalnya nyambung, tapi pas lama kelamaan itu jadi kayak nyambung nggak gitu ya teman-teman. Sehingga di sini memang kesimpulannya adalah di kabelnya juga kita perlu milih kabelnya juga hati-hati juga teman-teman, seperti itu. Karena memang di sini kan untuk berbagai macam perangkat ya. Walaupun di sini untuk micro USB udah jarang sekali ya teman-teman ya, udah jarang, sekarang udah kebanyakan Type C seperti itu. Jadi untuk yang kayak gini, tapi ada beberapa perangkat ya seperti ini ya teman-teman yang masih menggunakan ini gitu. Nah ini untuk power banknya itu aku pakai ini dari dulu sampai sekarang teman-teman, ini masih awet. Jadi ini power bank Samsung yang kayak gini teman-teman. Ini dia itu ada 2 port, jadi kalian bisa charge untuk 2 device teman-teman seperti ini. Dan ini tuh dia pakai Type C ya, jadi dia pakai Type C untuk ngecasnya teman-teman. Jadi kalian bisa charge pakai charger HP yang sekarang itu ya teman-teman, gitu bro. Nah sehingga di situ pemanfaatannya lebih ke local area network, kita manfaatkan untuk itu. Loh bang, kenapa kok nggak pakai local area network? Ya biasa kalau misalnya kita connect di misalnya di wifi kantor atau gimana gitu ya. Yang namanya wifi kayak itu kan untuk bersama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau open terus di situ kan, kita mau sharing misalnya ya, mau sharing di sini misalnya di komputer kita gitu ya teman-teman, kita sharing, tentu kan di situ kita perlu untuk ini ya teman-teman ya, menjaga agar tidak diketahui orang gitu ya teman-teman, seperti itu. Misalnya kita udah sharing nih, tapi ada yang akses, karena ketika di local area network itu yang sharing itu dia akan nampil gitu ya teman-teman. Nah jangan kalau kita pakai ini, itu enggak seperti itu teman-teman. Jadi dia hanya fokus ke sini aja, langsung dilempar ke sini, ke local area network ini gitu teman-teman. Jadi ini akan lebih aman untuk transfer data dan lain sebagainya bro, terutama yang tanpa memakai kabel itu di sini. Cuman kalau misalnya kita pas ngisi yang tadi ya teman-teman ya, kita ada paketan yang nganggur, kita bisa pakai ini teman-teman, lumayan ya teman-teman ya, karena bisa diakses lebih dari satu smartphone. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kali ini. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.